Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain, amma ba'du. Allah Ta'ala berfirman, "Hai Israfil, berdirilah dan tiuplah sangkakala dengan tiupan kebangkitan." Maka ditiuplah sangkakala dan dia berseru, "Hai ruh-ruh yang telah keluar, tulang-tulang yang hancur, jasad-jasad yang busuk, otot-otot yang terputus, kulit-kulit yang telah tercapik-capik, dan rambut-rambut yang rontok. Bangkitlah kalian dengan perintah Allah." Maka bangkitlah mereka sesuai perintah Allah Ta'ala, sesuai dengan firman-Nya, yang artinya, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Mereka sama-sama melihat ke langit yang benar-benar telah bergoncang dan bumi telah diganti. Unta-unta yang hamil jadi terlantar, hewan yang liar dikumpulkan, lautan menjadi bergelombang atau berombak, nafas-nafas telah dikumpulkan, malaikat sebaniyah telah didatangkan, matahari telah dimatikan, mizan neraca amal telah dipasang, dan surga telah didekatkan. Pada hari itu setiap jiwa manusia akan tahu semua amalnya di dunia. Allah Ta'ala berfirman, mereka berkata, "Aduhai celakanya kami, aduhai celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami?" Quran Surat Yasin ayat 52. Maka orang-orang mukmin menjawab, "Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya." Quran Surat Yasin ayat 52. Maka keluarlah para makhluk dari kuburnya dalam keadaan telanjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pernah ditanya tentang makna firman Allah Ta'ala, yang artinya, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Quran Surat An-Naba ayat 18. Maka menangislah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar pertanyaan itu. Kemudian beliau bersabda, Hai orang yang bertanya, engkau menanyakan kepadaku tentang perkara yang agung. Sesungguhnya pada hari kiamat, beberapa kaum dari umatku digiring ke padang mahsyar, terbagi menjadi 12 macam. Pertama, dikumpulkan dengan rupa kera atau monyet. Mereka adalah manusia tukang fitnah. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Yang kedua, mereka dikumpulkan dengan rupa babi hutan. Mereka adalah orang yang suka memakan barang haram. Firman Allah Ta'ala yang artinya, mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengarkan berita bohong dan memakan barang-barang haram. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 42. Yang ketiga, mereka dikumpulkan dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Mereka dari golongan manusia, yaitu orang-orang yang melanggar hukum agama dan tidak adil dalam memberi putusan hukum. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan apabila kalian memutuskan hukum di antara manusia, hendaklah kalian putuskan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Yang keempat, orang-orang yang dikumpulkan dalam keadaan bisu, tidak bisa bicara dan tuli, tidak bisa mendengar, yaitu orang-orang yang menyombongkan diri dengan amal perbuatannya. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 30. Kelima,
Orang-orang yang dikumpulkan dari mulutnya mengalir nanah dan menggigit lisannya sendiri. Mereka adalah ulama yang ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Firman Allah Ta'ala yang artinya, mengapa kamu perintah kepada orang lain untuk mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu sendiri melupakannya? Quran Surat Al-Baqarah ayat 44. Yang keenam, orang-orang yang dikumpulkan dengan jasad yang terkena luka bakar, mereka adalah orang yang bersaksi bohong. Ketujuh, orang-orang yang dikumpulkan dalam keadaan telapak kakinya berada di dahi dan diikat pada ubun-ubunnya. Mereka ini baunya lebih busuk daripada bangkai. Mereka adalah orang-orang yang menuruti hawa nafsu dan keenakan dan berbuat sesuatu yang diharamkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, mereka itu adalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 80. Kedelapan, orang-orang yang dikumpulkan dengan keadaan seperti orang mabuk yang jatuh ke kanan dan ke kiri. Mereka adalah orang-orang yang mencegah hak Allah. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah dari kebajikan-kebajikan yang telah kalian lakukan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 207. 9. Orang-orang yang dikumpulkan dengan memakai celana yang terbuat dari tembaga. Mereka adalah orang-orang yang tidak menjauhi ghibah, membicarakan kejelekan-kejelekan. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjingkan sebagian yang lain. Quran Surat Al-Hujarat ayat 12. 10. Orang-orang yang dikumpulkan dengan lidah yang keluar dari tungkuk atau gitok, mereka adalah orang-orang yang suka mengadu domba. 11. Orang-orang yang dikumpulkan dalam keadaan mabuk, mereka adalah orang-orang yang membicarakan masalah dunia di dalam masjid. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah. Quran Surat Al-Jin ayat 18. 12. Orang-orang yang dikumpulkan dengan bentuk babi hutan, mereka adalah orang yang makan riba. Firman Allah Ta'ala yang artinya, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Quran Surat Al-Imran ayat 130. Dalam hadis yang lain dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika datang hari kiamat, hari kepayahan dan penyesalan, Allah mengumpulkan umatku dari kubur mereka dengan 12 macam. Pertama, orang yang dibangkitkan dari kuburnya tanpa tangan dan tanpa kaki, maka terdengar seruan dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang menyakiti hati tetangganya. Mereka mati dan tidak bertaubat. Maka inilah balasan bagi mereka dan tempat kembali mereka pada neraka. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan tetangga yang dekat dan yang jauh, dan sahabat-sahabat karib. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Kedua, orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya dengan rupa hewan seperti babi, maka terdengarlah seruan dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang menyepelekan atau melalaikan salat. Mereka mati dan tidak bertobat. Maka inilah balasan bagi mereka dan tempat kembali mereka pada neraka. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai dalam salatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Ketiga, orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya dan perutnya seperti gunung yang dipenuhi ular dan kalajengking. Mereka itu seperti keledai, maka terdengarlah seruan dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang mencegah zakat. Mereka mati dan tidak bertobat.
maka inilah balasan bagi mereka dan tempat kembali mereka pada neraka. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Pada suatu hari, emas dan perak itu dipanaskan di atas neraka jahanam. Quran Surat At-Taubah ayat 34-35. Kemudian Allah jadikan dengan setiap kepingan emas itu menjadi satu papan dari api, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, maka disetrikalah kening mereka, lambung dan punggung mereka dengan papan tersebut. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang apa yang telah kalian simpan ini. Keempat, orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya mengalir darah dari mulutnya, ususnya keluar mengeleber ke bumi, dan dari mulutnya keluar api. Maka terdengarlah nida dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang berbohong dalam jual beli. Mereka mati dan tidak bertobat. Maka inilah balasan bagi mereka dan tempat mereka kembali pada neraka. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengukur janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Quran Surat Al-Imran ayat 77. Kelima, orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya dengan bau yang lebih busuk daripada bangkai. Maka terdengarlah nida dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang menyimpan beberapa kemaksiatan dengan sembunyi-sembunyi dari hadapan manusia. Mereka tidak takut kepada Allah. Mereka mati dan tidak bertaubat. Maka inilah balasan bagi mereka dan tempat mereka kembali pada neraka. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, mereka sembunyikan perbuatan itu dari hadapan manusia, akan tetapi mereka tidak takut kepada Allah. Keenam, orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan tenggorokannya terputus dari tengkuk leher. Maka terdengarlah nida dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang bersaksi palsu dan bohong. Mereka mati dan tidak bertobat. Maka inilah balasan bagi mereka dan tempat mereka kembali adalah pada neraka. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang tidak menyaksikan memberikan kesaksian palsu. Quran Surat Al-Furqan ayat 72. Ketujuh, orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya tidak punya lisan, yang dari mulutnya mengalir darah dan nanah. Maka terdengarlah nida dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang mencegah kesaksian benar. Mereka mati dan tidak bertaubat. Maka inilah balasan bagi mereka dan tempat mereka kembali adalah pada neraka. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan jangan kalian sembunyikan persaksian yang benar, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang hatinya berdosa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Kedelapan, orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya sambil menundukkan kepalanya dan kakinya berada di atas kepalanya. Dari farjinya mengalir sungai berupa nanah. Maka terdengarlah nida dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang berbuat zina. Mereka mati dan tidak bertobat. Maka ini balasan bagi mereka dan tempat kembali mereka adalah pada neraka. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah termasuk perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. 9.
Orang-orang yang dikumpulkan dari kuburnya dengan wajah yang hangus dan berwarna hitam, mata yang melotot, dan perutnya penuh dengan api. Maka terdengarlah nida dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zolim. Mereka mati dan tidak bertobat. Maka inilah balasan bagi mereka, dan tempat mereka kembali adalah pada neraka. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu memakan api dalam perut-perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya dengan keadaan sakit lepra dan kusta, maka terdengarlah nida dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang berani durhaka pada kedua orang tuanya. Mereka mati dan tidak bertobat. Maka inilah balasan bagi mereka, dan tempat mereka kembali adalah neraka. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan sembahlah Allah, dan janganlah engkau mempersekutukan sesuatu dengannya, dan berbuat baiklah pada kedua orang tua. Quran Surat An-Nisa ayat 36. 11. Orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya dengan keadaan buta mata hatinya, giginya seperti tanduk sapi, dan bulu matanya menjular sampai dadanya, lisannya menjulur sampai perutnya, perutnya menjulur sampai perutnya, dan dari perutnya keluar kotoran. Maka terdengarlah nida dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang minum khamar. Mereka mati dalam tidak bertobat. Maka inilah balasan bagi mereka, dan tempat mereka kembali adalah neraka. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. 12. Orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya, dan wajahnya bagaikan bulan pada malam Lailatul Qadar, maka mereka melewati sirat bagaikan kilat yang menyambar. Maka terdengarlah nida dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang beramal soleh, mencegah dari perbuatan maksiat, menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Mereka mati dalam taubat, maka inilah balasan bagi mereka adalah surga, maghfirah, keridhaan, rahmat, dan nikmat Allah. Karena ridho mereka kepada Allah, dan Allah pun ridho kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, mengeluarkan pendirian mereka, meneguhkan pendirian mereka, maka turun kepada mereka malaikat dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.